Ya, Pak. Betul, Pak. Marib. Marib. Ya, kemudian ada ibu-ibu yang lupa saya namanya, Bu. Ya. Dan ya semua adik-adik kami mahasiswa fakultas mahasiswa FKIP prodi PPKN. Kalau bukan karena tinta, diem aja. Kalaulah bukan karena tinta, takkan kuubah menjadi sebuah puisi. Kalaulah bukan karena cinta, takkan aku hadir di ruang sidang hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan adik-adik kami mahasiswa UMN Al-Wasliyah, kita ya barusan menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. 1 bulan penuh ya kita menjalankan ibadah puasa ya dengan melakukan jihad ya, menjaga panca indera kita ya, menjaga semua ya, lisan kita, mata kita, nafsu kita ya, dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Juga kemudian kita menjaga ya dari yang membatalkan puasa, yaitu tidak makan, tidak minum ya, ketika kita melakukan ibadah puasa. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ya, tidak makan, tidak minum, kemudian menjaga ya panca indera kita dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Kalau ibadah yang lain kan paling cuman sholat 10-15 menit, ya tilawah Al-Quran paling ya 30 menit udah menguap-nguap, udah ngantuk, ya kan? Nah, sedangkan puasa yang kita lakukan waktunya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kurang lebih berapa jam itu? 14 jam. Nah, tidak makan, tidak minum, kemudian menjaga panca indera kita. Nah, makanya orang yang melakukan ibadah puasa ini, Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata la'alla itu Allah yang mengatakan adalah merupakan sebuah pengharapan yang pasti ya, akan terjadi, akan tercapai ya bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik kami mahasiswa sekalian, kalau kita belajar ya ilmu bagaimana agar kita menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa ya, mungkin sampai berapa SKS kita kalau S1 ini? Ya, ada 20 SKS. S1, S2, S3, belajar agama, belajar karakter. Nah, sementara ibadah puasa yang kita lakukan itu kita tidak hanya belajar, tidak hanya berteori, tapi langsung praktek. Nah, makanya Allah menjadikan ibadah di bulan suci Ramadan puasa ini adalah merupakan sebuah sarana, sebuah latihan. Ya, makanya bulan Ramadan itu disebut dengan syahrut tarbiyah. Bulan untuk melatih, bulan untuk mendidik, menggembleng, membina. Ya, sehingga kita nanti selesai Ramadan ya, Allah pastikan Allah
berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, adik-adik kami, peserta halal bihalal yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang menjadi pokok penting dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa itu akan menjadikan kita memiliki self control. Nah, kontrol diri. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia akademik, tentu yang menjadi kontrol diri kita adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, kemudian kita memiliki self control, kontrol diri. Nah, kontrol diri ini adalah merupakan karakter sikap pribadi yang dia melakukan seluruh aktivitasnya, dirinya merasa dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mahasiswa kuliah, ada dosen gak ada dosen, tetap dia menjalankan yang terbaik. Nah, ada pengawas tak ada pengawas ketika ujian. Nah, Bapak kan dulu sering jadi pengawas kan. Kalau udah duduk di depan, wah, merdeka mahasiswa itu. Ya kan? Begitu Bapak duduk di belakang, udah macam khusyuk kali duduknya itu, ya kan? Nggak bergerak, nggak bergeming dia. Begitu keluar, ya kan, sebentar, wah, merdeka betul dia. Nah, jadi self kontrol ini, kontrol diri, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bilang, Pak, kan nggak rugi Pak kalau kami ngopek, kalau kami lihat HP, kan Bapak nggak rugi. Ada mahasiswa yang bilang gitu. Rugi nggak dosen? Kalau mahasiswanya mencontoh, mengopek, rugi nggak? Ya apa gunanya kita belajar, kita sekolah, kita kuliah, nah kemudian kita tamat kuliah, kita nggak jadi orang, tidak berprestasi, tidak berkualitas. Nah, sebenarnya yang diinginkan dari Bapak dan Ibu guru adalah, Bapak dan Ibu dosen, bagaimana kita menjadi mahasiswa yang the best, mahasiswa yang terbaik. Nah, selamat datang Ibu Dr. Nelpi Purba. Iya. Ya, makin tambah muda ya Bu Nelpi ya. Nah, Bu Nelpi. Nah, jadi adik-adik kami mahasiswa UMN yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, self control ini sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Nah, ada nggak yang di rumah haus, lapar, kemudian nggak ada ayah ibu, nggak ada adik, nggak ada kakak, ada cendol dingin, ya kan? Ada kolak. Ada nggak yang berani minum cendol dia atau makan kolak? Ada yang berani? Kenapa kita nggak berani? Padahal itu milik kita, halal, ya kan? Nggak mengambil punya kita, karena kita merasa dilihat, diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi self control ini merupakan hal yang terpenting. Ya, tidak hanya sebagai mahasiswa, ya, sebagai dosen, sebagai anggota DPR, ya, sebagai presiden, sebagai apapun
kita semua akan diawasi, dikontrol, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kaitannya dengan prestasi akademik, ya, bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini juga, ya, bisa menjadikan kita sebagai orang yang disiplin. Ya, ketika sahur kita disiplin. Ya, begitu imsakiyah, ya udah siap-siap kita berhenti kan? Nah, sudah azan, udahlah semua aktivitas makan minum kita hentikan. Kemudian begitu berbuka, dengar suara beduk, langsung kita, ya, berbuka. Nah, ini adalah merupakan bentuk kedisiplinan. Nah, jadi ibadah puasa itu, ya, tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadikan kita menjadi orang yang disiplin. Nah, dan disiplin ini ternyata adalah merupakan budaya, ya, ciri, ya, bagi orang-orang yang modern, orang-orang yang maju. Nah, orang yang maju tentu adalah orang-orang yang senantiasa, ya, menjalankan kedisiplinan. Nah, cobalah adik-adik kalau nggak disiplin. Nah, udah mau pulang datang, ya kan? Nah, waktu ujian, ya, nggak belajar. Kemudian suruh ngumpul tugas, nggak dikumpul-kumpul. Udah habis waktunya mau dikumpul. Nah, orang yang disiplin itulah orang yang akan meraih, ya, prestasi, meraih kesuksesan. Jadi ibadah puasa Ramadan itu menjadikan kita orang yang disiplin. Nah, lalu kemudian ibadah puasa juga akan menjadikan kita memiliki semangat, motivasi, ya, kehidupan ukhrawi yang jauh lebih tinggi, ya kan? Makanan lezat, nikmat, ya. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, nah, kita tunda kenikmatan, kelezatan sementara, karena kita ingin meraih kelezatan, kenikmatan yang kekal abadi. Jadi orang yang berpuasa itu dia akan memiliki obsesi kehidupan ukhrawi yang jauh lebih tinggi. Nah, makanya dalam Al-Quran itu kan kenikmatan itu kan disebut dengan mata, ya, sementara, dia tidak kekal. Nah, saya dulu waktu masih muda, ya, masih sehat, tenaga kuat, ya, nggak ada capeknya. Nah, sekarang udah mulai terasa capek, ya kan? Nah, dan sudah tua, sudah lama bekerja, nah, bisa pensiun, ya kan Pak? Nah, jadi nggak ada yang kekal. Nah, DPR 5 tahun selesai. Nah, dosen pun kalau sudah masanya habis selesai. Usia pun kalau sudah tua selesai. Apa yang selesai? Ya semua selesai. Ya, kenikmatan yang Allah berikan itu tidak bisa. Nah, yang kari kambing, yang durian, nah, masih muda disikat semua. Ya kan Bu? Kalau udah 70, 80 sudah mulai. Makanya pun takut-takut dia. Nah, makan kambing nanti kolesterol katanya. Duh, kenapa katanya? Kambing mengandung kolesterol. Saya bilang enggak lah, kambing mengandung anak kambing, saya bilang. Ya kan? Nah, jadi sudah mulai berpikir. Karena apa? Karena itulah kehidupan di dunia ini. Kenikmatan tidak ada yang kekal, ya, kenikmatan tidak bertahan. Ya, tapi kenikmatan, kebahagiaan, kehidupan akhirat jauh lebih tinggi. Khalidina fiha abada. Nah, inilah, ya, buah dari ibadah puasa yang kita lakukan. Lalu kemudian yang terakhir adalah, ya, kepedulian. Basyariyah istimaiyah, kepekaan, kepedulian sosial yang tinggi. Nah, apalagi di akhir Ramadan itu terasa luar biasa panasnya.
ya luar biasa itu panasnya itu. Nah itu bentuk ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sanggup tidak kita menjalankan ibadah puasa? Nah, begitulah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang dia tidak menemukan makanan dan minuman. Ya, kita cuman menunda saja. Ya. Bahkan ya kalau masih anak-anak itu udah ditimbun itu makanan minuman dari mulai asar itu kan. Nah, begitu berbuka ada cendol, ada cenil, ada lontong, semua. Nah, mereka memang tidak makan, tidak minum karena tidak ada yang mereka makan. Jadi dengan ibadah puasa itu ya melatih, mendidik kita menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian. Ya, basyariyah istimaiyah. Nah, lalu kemudian ibadah puasa ini target yang terbesar ya selain dari yang saya jelaskan tadi adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini ya adalah merupakan predikat yang tertinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal dalam kehidupan. Fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Dan dikaitkan dengan tema kita, nah bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dan takwa ini juga adalah merupakan kombinasi ya dari orang-orang yang memiliki kedekatan diri kepada Allah, orang-orang yang memiliki perangai, perilaku ya baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi bekal hidup itu ya bukan harta, ya bukan jabatan, ya bukan kebun. Ya kalau udah sakit, kalau udah sakaratul maut, ya Pak, udah sakaratul maut, sudah terkapar dia di tempat tidur. Nah, ada mobil, ada emas, ya, kemudian ada kebun sawit 100 hektar. Nah, ya, bisa nggak itu jadi bekal kita? Nggak bisa. Nah, jadi puasa ini, takwa ini adalah merupakan ya sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita. Dan oleh karenanya, ya, selesai Ramadan tentu tidaklah selesai juga ya kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba ya yang Rabbani itu adalah hamba yang senantiasa beribadah ya kepada Allah kapan saja, di mana saja. Nah, tapi kalau yang hamba Ramadhani, dia beribadah ketika di bulan Ramadan saja. Tarawih, sholat duha, witir, ya kan, tilawah Al-Quran, sholat berjemaah di masjid. Begitu selesai Ramadan, udah mulailah berguguran, yang sholat berjemaah pun tinggal. Masih mending lah, kadang sholat yang 5 waktu pun tinggal. Nah, apalagi sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat 5 waktu pun sanggup dia meninggalkannya. Nah, kalau dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi artinya secara totalitas bagaimana kita menjalankan ibadah ya kepada Allah secara menyeluruh. Ya, jangan di bulan suci Ramadan saja kita melakukan ibadah. Pagi ini sholat subuh semua kan? Sholat subuh semua kan? Nah, ada yang nggak sholat subuh? Yang berhalangan. Nah, ya, yang laki-laki ada yang nggak sholat subuh? Hah? Nah,
Nah, itu indikasi ya. Melihat seseorang berhasil menjalankan ibadah puasa, berhasil atau tidaknya itu bisa dilihat ya dari pasca Ramadan. Ya, itu bisa dilihat bagaimana dia kesungguhannya sholat 5 waktu berjemaah, bagaimana tilawahnya, nah bagaimana sholat sunnahnya. Nah, dari situ kelihatan. Nah, apalagi kalau dia Ramadan pun di awal sama di akhir. Nah, itu udah pastilah. Nah, jadi Ramadan ini adalah merupakan momentum bagi kita ya menjadi manusia yang terbaik, dan selesai Ramadan ini kemudian kita memasuki kegiatan perkuliahan. Nah, tentu nilai-nilai Ramadan itu ya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, dan Imam Malik, Imam Syafi'i ya itu lebih ya mengutamakan ya mengajarkan kepada murid-muridnya ya bagaimana lebih mengedepankan akhlak, mengedepankan moral, mengedepankan adab ya, daripada ilmu pengetahuan. Kalau ilmu ya tinggi ilmunya, kalau tidak ada adab moral akhlak, maka ini akan merugikan, mengorbankan ya, orang lain. Kalau dia tidak berilmu, tidak bisa memberikan kebaikan maslahat bagi orang lain, tetapi tidak membahayakan. Nah, kalau dia punya adab, dia punya ilmu, nah inilah yang akan memberikan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Kalau dia punya ilmu, tidak punya adab, nah dia akan mengolah, ya, akan memanfaatkan orang lain. Nah, yang baik itu yang macam mana? Yang punya ilmu dan punya adab. Punya adab, kalaupun nggak ada ilmu, ya paling-paling tidak membahayakan, ya tidak mengorbankan, dan memberikan kebaikan. Nah, oleh karenanya, ya momentum di bulan Syawal ini, yang dimana Syawal adalah merupakan peningkatan. Nah, yang belum puasa Syawal, nah sudah bisalah dimulai. Nah, kalau suasana Ramadan ini asyik halal bihalal terus ya kan? 1 bulan halal bihalal, kapan puasa Syawal? Nah, ini saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pagi-pagi makan pepaya. Ya, lebih semangat karena cuacanya cerah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengundang saya sebagai pembicara. Semoga acara halal bihalal hari ini membawa berkah. Ya. Kalau ada kaca yang pecah, janganlah diletak di tengah jalan. Ya, kalau ada kata yang salah, kiranya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.